Halo teman-teman semua, di video ini saya akan coba memberikan pengalaman saya menggunakan MacBook Air M1 tahun 2020 dan membandingkannya dengan MacBook Pro 13 inch Retina display keluaran tahun 2015 saya. Disclaimer dulu, perbandingan yang saya lakukan di video ini diambil dari perspektif penggunaan biasa, bukan heavy content creator, bukan video editor, dan juga bukan gamer. Latar belakang saya adalah seorang web developer yang sehari-hari berkutat dengan kode editor dan berbagai aplikasi produktivitas lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut biasanya jalan secara bersamaan dan biasanya saya pakai lebih dari 7 jam setiap harinya. Bagi kalian yang mengikuti perkembangan MacBook dari tahun 2016 ke atas, mungkin desain MacBook Air ini terbilang begitu-begitu saja. Karena perubahan desain yang kalian lihat pada MacBook ini adalah desain yang dipakai pertama kali pada tahun 2016. Pada tahun itu sampai dengan tahun 2020, tidak ada perubahan signifikan soal desain sampai akhirnya Apple mengeluarkan lini MacBook Pro 14 dan 16 inch mereka menggunakan desain terbaru. Lalu diikuti dengan MacBook Air M2 dengan bahasa desain yang serupa. Tapi untuk orang-orang seperti saya yang lompat dari MacBook desain tahun 2015 atau bahkan sebelumnya dan langsung menggunakan MacBook Air M1 2020 ini, desainnya masih terasa up to date. Apalagi pilihan warna space gray yang membuat tampilannya semakin simpel dan minimalis. Ukuran bezelnya pun saya rasa tidak terlalu besar, masih lebih tipis dibandingkan dengan MacBook Pro 2015 saya. Selain desain, hal yang paling saya rasakan berbeda adalah perubahan di ketersediaan portnya yang hanya 3 buah. 2 port USB Type-C dan 1 port audio jack 3,5 mili. Sehingga adaptor tambahan adalah aksesoris wajib yang harus teman-teman punya ketika membeli MacBook Air M1 ini. Menurut saya pribadi, keyboard MacBook Air M1 ini termasuk nyaman digunakan. Key travelnya pas, empuk ketika ditekan, tapi memang key travelnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan MacBook Pro 2015. Diameter tombol dan jarak antar tombol juga pas sesuai dengan profil tangan saya. Untuk kualitas speaker, sudah tidak diragukan lagi jika speaker di lini MacBook Apple adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Ya mungkin bukan yang paling baik, tapi untuk penggunaan saya sehari-hari, speaker dari MacBook Air ini sudah lebih dari cukup. Trackpad buatan Apple di lini MacBook adalah trackpad terbaik dari semua laptop yang pernah saya coba. Secara diameter, trackpad di MacBook Air M1 ini memang lebih besar. Tentu saja dengan teknologi yang sama. Glass surface, bisa force touch, multi-gesture, dan palm rejection yang juga sangat baik. Jadi meskipun secara ukuran lebih besar, feels penggunaannya sama saja dengan MacBook Pro 2015 saya. Untuk spesifikasi teknis dari MacBook Air M1 ini, saya membeli unit dengan RAM sebesar 16 GB,
dengan 8 core CPU, 7 core GPU, dan 256 GB SSD. Sedangkan untuk MacBook Pro 2015, saya menggunakan RAM 8 GB, Intel i5 dengan SSD 512 GB. Ketika mulai bekerja di pagi hari, aplikasi yang biasanya saya buka pertama kali adalah Slack, Telegram, dan YouTube menggunakan Google Chrome. Saya juga menggunakan external monitor dan external keyboard. Semua aplikasi tadi berjalan normal dan terbuka secara instan. Di sini saya akhirnya merasakan sendiri kecepatan chip baru Apple ini, dibandingkan dengan MacBook Pro 2015 lama saya. Setiap hari saya selalu melakukan daily meeting menggunakan Google Meet, cek email menggunakan aplikasi email, membuka Notion, kalender, dan membuka beberapa tab lagi di Chrome. Masih terasa lancar, tidak ada lag atau delay yang saya rasakan. Setelah selesai meeting, saya mengaktifkan beberapa Docker container, biasanya 2, membuka VS Code minimal 5 tab, database management tool seperti SQL Ace minimal 3 tab, dan Beekeeper Studio minimal 3 tab juga. Lalu Git menggunakan source tree, terminal, dan tentu saja lo-fi musik yang berjalan di background. Semua masih berjalan smooth dan juga tidak ada terasa lag. Kalian juga bisa menggunakan MacBook Air M1 ini untuk bermain game. Ya, untuk game-game casual yang ada di App Store pastinya udah bisa dimainkan. Terlepas dari itu, saya mencoba menjalankan emulator PS2 di MacBook Air M1 ini dan berjalan cukup baik. Tutorialnya nanti ada di video selanjutnya. Suhu merupakan concern saya ketika tahu bahwa MacBook Air M1 ini menggunakan passive cooling atau tanpa kipas. Sepertinya Apple agak gila, padahal mengetahui fakta bahwa rata-rata lini MacBook mereka itu selalu mempunyai masalah di panas. Tak terkecuali MacBook Pro 2015 saya. Dengan desain bodi aluminium, panas gampang sekali tersebar di area bawah laptop, bahkan sampai ke palm rest, membuat rasa tidak nyaman ketika mengetik. Itu juga jadi salah satu alasan saya menggunakan keyboard eksternal ketika bekerja. Namun tidak dengan chip M1 ini. Untuk pekerjaan yang menurut saya cukup intensif tadi, panas yang dihasilkan masih terasa sangat normal. Jauh sekali dibandingkan dengan MacBook Pro 2015 saya yang menggunakan active cooling atau kipas. Mungkin perbandingannya kira-kira begini. Panas yang dihasilkan MacBook Air M1 untuk menjalankan workflow saya tadi, sama dengan panas dari MacBook Pro 2015 saya saat membuka satu tab YouTube dengan resolusi Full HD saja. Apakah worth it bagi saya untuk upgrade dari MacBook Pro 2015 ke MacBook Air M1 2020 ini? Saya bisa katakan sangat worth it. Saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam hal kecepatan dan suhu, sehingga dapat membantu saya lebih produktif dalam menyelesaikan pekerjaan saya sehari-hari.